Bismillah. Alhamdulillah kita mic ketinggalan, jadi pakainya mic HP Pak Pur. Sudah ada Oke. di Lauhul Iya, sudah di Lauhul Mahfud. Bismillah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Kesar, semangat. Sar, semangat Sar. Sar, semangat. Pakainya mic ini, micnya ketinggalan di bawah. Jalan kakinya lumayan bolak-balik Minuman ya. apa Mas Kesar? Coklatos. Oke. Kayak Pak Pur, ini kita berada di mana Pak Pur? Di Negeri Sayur Sukomakmur. Kenapa namanya di sayur? Karena di Hujan, hadapan guys. kita terdapat hamparan tanaman sayur-sayuran. Hortikultura. Apa itu Pak Pur? Tanaman sayur-sayuran sering disebut hortikultura. Hortikultura apa? Hortikultura. Iya. Itu apa singkatan apa gimana tuh? Itu sebutan untuk jenis sumber Apa daya. akronim? Enggak, sebutan untuk jenis sumber daya alam, jenis sayur-sayuran. Iya. Itu hortikultura. Oh, gitu. Alhamdulillah kita sampai di sini tadi malam. Kita bermalam di sebuah base camp terindah dan ternyaman semoga. Walaupun banyak semut ya Sari ajar. Banyak semut katanya, tapi alhamdulillah tidurnya aman juga. Buktinya mimpi berarti nyenyak. Mimpi ditarik apa Sar? Tarik setan. Tidurnya koloran salahnya. Iya, aduh. Oke, alhamdulillah kita di kemarin tadi malam di namanya Pak pom bensin apa ya Pak? Bandongan ya. Palingannya iya. Bandongan. Itu ada fasilitas musola di atas kafe ya. Kebetulan kafenya di malam tutup. Iya. Sehingga kita langsung naik ke musola, sholat maghrib sama Isya sambung subuh. Sambung subuh. Tetap dong namanya piknik tidak melupakan ibadah. Iya, ibadah nomor 1. Iya. Piknik nomor sekian. Nomor sekian. Kopi nomor berapa Pur? Nomor 2. Udut. Boleh. Oh, nggak boleh. Boleh, sekarang direktorat mengharamkan ya. Iya, Nggak boleh itu. Iya. Makanya saya nggak ngerokok sekarang. Nah, sekarang lo ya. Iya, karena anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita bisa berada kemarin tadi malam di situ di Bandongan karena rekomendasi teman ya Pak Pur ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita teringat karena Sukomakmur ini hampir satu tempat dengan Nepal Van Java. Ya, betul. Kita tadi ngelewati Nepal Van Java. Iya, ngelewati. Alhamdulillah 2 tahun apa setahun kemarin ya, Dad? Setahun kemarin kita udah ke Nepal Van 2 Java. tahun berarti 2 Pak Pur? tahun yang Iya, lalu 2021. kita sudah ke Nepal Van Java. Alhamdulillah untuk spot-spot yang eksotis. Bener ya spot ya? Iya. Eksotis itu sudah kita kunjungi ya. Alhamdulillah sudah atas izin Allah. Untuk sementara ya lingkup Jawa Tengah. Mungkin ya semua ada kekurangan ada kelebihan, tinggal kita menikmati kekurangan itu menjadi kelebihan itu. Nah, ya Ini ada gunung di belakang kita harusnya. kelihatan. Kalau bisa nanti kita edit biar di belakangnya. Cuma ya kalau diedit juga menghilangkan rasa asli juga ya Pak Pur ya. Betul. Itu namanya manipulasi. Manipulasi. Sedangkan ini mungkin takdir Allah yang terindah buat kita. Justru ini yang eksotis. Iya, ada kabut. Iya. Iya. Padahal kita dari bawah itu udah terang. Udah terang sampai di parkiran mulai kabut. Ya, qadarullah. Ini malah gerimis nih. Dan tragedi lagi mic-nya ketinggalan. Sebenarnya tadi kemarin pas lagi packing itu mau pakai tas biasa karena saya itu pakai tas itu kalau gonta-ganti kayak gini Pak. Kayak gini. Cuma apa ya namanya ya, pakai tas yang itu kayaknya terlalu ribet ya ini. Akhirnya tak pakai tas yang kecil kayak gini akhirnya. Tapi nggak masalah lah. Nah terus kita ingat tadi kalau kita ke Sukomakmur ini ingat kayak nanti ke Nepal Van Java. Ya. Nepal Van Java kita ke sana sampai sana jam 3 pagi, sepi, nggak ada orang, kedinginan, mau tidur di ya bermalam di tempat apalah gitu susah nyarinya. Alhamdulillah ketemu masjid. Itu kedinginan. Nah, kita pengennya tadi malam gimana ya caranya ya biar kita ke Sukomakmur tapi kita dapat tempat buat bermalam. Sedangkan kita belum ada yang kesini, belum pernah ada yang kesini. Nah, akhirnya tadi ada rekomendasi, nginep di sini dulu aja bermalam di masjid di daerah Bandongan, ada SPBU di atasnya ada pom bensin. Di atasnya
masjid sempat istirahat. Sholat jadi. Iya, alhamdulillah. Nah, inilah arti pentingnya pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling baik satu. Silaturahim juga, Ya, Pak. kedua, arti pentingnya silaturahim. Dapat informasi sehingga kita diberi kemudahan dan kenyamanan. Alhamdulillah inilah tes fisik ini, tes mental, tes Iya, fisik. sengaja nggak pakai Melawan kedinginan. gojek. Nah, ini ya saya orang pada jaket nggak pakai jaket. Iya, nggak pakai Suruh gojek pakai ya, Sar, jaket ya. nggak mau. Tadi padahal udah mau naik gojek ya. Oh, iya. Komentarnya gimana, Mas Kiasar? Apik, bagus. Apik. Suka nggak? Enggak. Kenapa nggak suka? Lu tapi dapat mie loh. Capek naiknya. Oh, nggak sukanya capek naiknya. Tapi kalau dapat mie-nya gimana? Suka. Telur ya? Udah dateng. Alhamdulillah, iya terus. Cuma 4 sih, nggak makan Yang siapa? bakso. Oh, bakso saya berarti. Tadi baksonya 2. Iya yang ini. Yang ini kan bakso toh. Iya. Tadi pesennya 2. Apa 1? Anda pesen mau bakso? Udah ada pesan. Berarti Berarti 2. kurang 1. Ini kan apa? Niki sing anu. Kalau mana? Ini yang pedes Nggih, ya? Enggak. Ini yang pedes. Geprek siapa? Niki sing goreng. Ini goreng siapa? Oh, Ah, itu. nih. Sini, masuk Oh, kamera. Berarti kurang apa? Kurang 2 siapa yang? Bakso. Bakso berarti 2 lagi nih. 2 lagi. 2. Iya, ini 1 Pakai telur 2. enggak? Pakai lah. Oh pakai. Pakai ya. Pakai gotong baik. Goyan ya, Mbak? Ya boleh tambah. Boleh, Mbak. Mbak. Mbak, mie goreng 1 lagi, Kon. Boleh, hati-hati. Berarti nambah berapa ini? Nah, berarti bakso 2, goreng 1. Ngomong lu. Lapor jangan turun, lapor. Ini siapa ini? Ini papur Oh, deh. Pak. Papur apa? Saya enggak. Oh, saya enggak. Ya wis ki. Oh, berarti ralat toh. Baksonya siji maning. Iya pasti cimane. Karo goreng siji. Ya ini punya ayah nih. Oh ya gue baik berarti. Oh, teh. Oh, teh. Tak kira mie teh. Iki siapa ki? Konjo. Bebas tambahnya. Doyan ya. Teh 2. Teh Piralat 2. niki berarti mine pira tok. Mini loro berarti. Iya, Mine loro. Kuah karo goreng. iya, pakai gotong bae apa. Es teh. Si es teh. Jangan goreng-goreng nanti kameranya Goyan nanti kayak. goyan jatuh. Oke. Kita lanjut Papur. Alhamdulillah. Ini dalam rangka apa sih Papur kesini Papur? Yang pertama ada libur 2 hari. Hari Sabtu dan hari Minggu. Dalam rangka apa itu Papur? Dalam rangka Jalan-jalan. hari besar apa ya? Saya lupa. Oh, Isra Mi'raj. Suami Irot ya. Oh iya Isra Mi'raj ya Allah. Kemudian ya alhamdulillah kami itu mengumpul-umpul ya Dad. Kumpul-umpul sedikit-sedikit kalau ada vakasi-vakasi kumpulkan ya untuk kayak gini. Ya walaupun vakasi berkurang tapi kita Enggak, bepergian kalau jangan saya sampai berkurang. kurang enggak kurang kan relatif. Iya benar Mungkin sih. kita Iya es nggak ada tuh. di SMP di apa namanya maksud saya Sar, yang sini S gitu. kurang dapat tambahan di lain. Oh betul. Dan yang paling utama yang benar itu sehat itu aja. Iya benar sehat ya mahal banget. Kemudian apa namanya ya? Bahagia, gembira, nggak ada beban. Oh iya. Ya, Insya Allah. Bismillah. Kata kuncinya disyukuri. Oke. Kita mensyukuri apa yang ada. Ini sharing ya Pak Pur ya. Iya. Sharing ini terkait mungkin ya kita namanya ngobrol ini ya bebas Iya. ya. Tadi masalah Isra Mi'raj barangkali mungkin ada orang-orang yang masih boleh enggak sih perayaan kayak gitu loh Mas itu Pak Pur. Mungkin dari sisi saya sendiri dari apa yang saya tahu mungkin ya ini sekedar sharing sebagai materi salah satu materi di video ini biar enggak guyonan tok isinya. Jadi intinya kan yang namanya ibadah itu kan harus ada tuntunannya ya Pak Pur. Iya, ya? betul. Harus ada tuntunannya. Adapun yang namanya peringatan itu momentum. Dulu itu di negara kurang lebih di negara Afrika dulu ada dinasti Fatimiyah saat itu. Saat itu di sana pemuda-pemuda di sana itu semua udah mulai jauh dari Islam Pak Pur. Jauh dari Islam, kemudian para pemudanya bahkan tidak tahu atau mungkin sedikit tahu tentang Nabi Muhammad. Iya. Nah oleh karena itu
pemerintah di sana akhirnya membuat sebuah momentum, adakan sebuah acara di hari di hari kelahiran Nabi Muhammad. Disitulah nanti cikal bakal adanya Maulud Nabi. Itu sebuah momentum yang nanti bisa kita peringati untuk bukan sebagai ibadah yang maktubah, maksudnya maktubah itu yang tertulis ya, tapi sebagai momentum untuk kita mengingat sebuah peristiwa besar yang nantinya tujuannya bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita, bahkan ketakwaan kita kepada agama kita ini. Jadi kalau menurut saya sih nggak masalah, yang penting salah sih orang sholat terus kayak gue. Nah, kalau saya ya, saya sebagai guru IPS ya, segala sesuatu peristiwa, kemudian apa namanya ya, upacara tertentu ya, itu biasanya ada yang melatar belakangi, ya kan, yang melatar belakangi dan ada tujuannya, ya kan itu. Maka ketika tujuan itu sudah tercapai, ya kan, ya kita sedikit demi sedikit apa namanya kembali, ya artinya sesuai dengan tuntunan. Dan kita itu kan beragam, kemudian banyak imam ya Dad ya, ada yang terkenal 4. Iya, Imam Syafi'i dan lain-lain itu. Ya kalau sudah benar-benar kita tahu, ya kita kembali ke diri kita masing-masing. Contoh di Jawa, di Indonesia ya, misalnya Pulau Jawa kan penyebarannya melalui kebudayaan. Maka kita menyesuaikan dulu kan, menyadarkan. Lah cara menyadarkan melalui bagaimana? Melalui pendidikan. Contoh di Tegal itu, mohon maaf ya, itu ada tradisi sedekah laut, ada tradisi apa namanya sedekah bumi, itu kan adat istiadat, tradisi. Lah bagaimana cara terus kita meyakinkan kepada anak didik kita bahwa itu bukan syariat ya? Ya kita melalui pendidikan, salah satunya Al-Irsyad, Muhammadiyah, ya kan, seperti itu. Jadi saya sebagai guru nggak menyalahkan, kita mengantarkan melalui peserta didik, anak didik, itu salah satunya. Terus itu juga, pandangan sebagai guru IPS. betul. Ya sama juga dengan Rasul dulu. Rasul ketika melihat mungkaran juga tidak mengatakan ini sesat dan lain sebagainya, tapi lebih pada ketika Nabi Muhammad di Mekah itu, beliau itu karena ayat-ayat yang turun di Mekah itu berhubungan dengan keyakinan, dengan tauhid, Nabi Muhammad itu lebih mengutamakan dialog. Iya. Dialog, ngajak ngobrol, ngajak diskusi kepada orang-orang Mekah di sana. Ya salah satunya kayak contoh ngajak ngobrol karena mereka nyembah berhala ya. Ya ditakoni, kon bisa nyembah berhala sih kayak gue. Dijak ngobrol. Ya memang ini proses sih, tapi ya proses itu nanti hasilnya insya Allah lebih bagus karena juga tidak ada instan juga ya Pak Pur ya. Ya intinya mungkin seperti itu aja dari peristiwa. Ya mohon maaf menyebutkan organisasi ya, karena ya memang apa namanya ya, saya kan guru sehingga biar nanti tidak salah paham. Ya memang kan kenyataannya memang organisasi Islam di Indonesia kan banyak, bukan Islam banyak loh ya. Kadang-kadang Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, berarti itu organisasi, ya kan? Saya suka kok banyak organisasi. Yang penting kan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Langsung dimakan tapi Dan itu terus berubah loh, berubah. Kemudian berubah menjadi lebih baik. Ya keragaman semoga membawa kerukunan. Iya. Buahnya nambah banyak. Biar perbedaan, keberagaman kan senjata ya. Itu keniscayaan. Iya. Tidak bisa dimungkiri. Itu modal dasar pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Tapi ganti tema, udah cukup dari Cukup, situ ya. ya barangkali ngundang pro kontra. Mungkin temanya tualan. Iya. Nggak mau selingan tok. Kok kan dipotong-potong Iya. lah ya. Orang sih, orang pakai kepa.
Iya, ala kadar. Orang soalnya mau kan Isra Mi'raj ya. Iya, nggak Ya, apa-apa. Pak. Oke, terus pertanyaan buat Pur, buat nanti barangkali ada saran buat kita semua. Kira-kira dolan penting gak sih Pak Pur? Penting. Dolan penting gak? Dolan penting apa enggak? Mohon maaf. Duh, daripada belajar. Dolan juga belajar Mas Kaisar. Ya kan? Belajar itu di mana saja. Ada kata-kata dolan. Dolan ya itu sudah kodrat manusia ya, Dad. Anjang sana ke sini kan juga termasuk dolan itu. Dolan penting enggak, tergantung tujuan, tergantung niat kita. Ya kan? Niat kita dolan, refreshing, melepaskan penat dengan tidak melanggar norma-norma yang kita anut ya, norma agama, norma hukum, norma adat, norma susila, sopan santun. Dan kadang-kadang disalahgunakan kesempatan ya kan. Oh iya, biasanya 10 menit mati Bu. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadi jalan pirang menit? Ya, manusia kan Nih, Matasun. ada jiwa, ada raga ya. Balance. Balance harus imbang itu. Ini kan imbang nih, ada kopi, ada coklato ya Mbak ya. Iya. Iya Mbak ya. Iya. Sar udah 2 Sar. Sar. Udah kedua. Tuh jadi imbang. Dolan terus ya ora apik. Iya. Kerja terus Api. ya melas raga. Ini tehnya Soalnya kadang saya ada kalimat begini. panas oh. Dolan bae sih. Apa yang namanya dolan bae sih? Kerja apa melakukan sesuatu sing manfaat ngono lho. Aja dolan bae, maksudnya saya memahami di situ kalimat itu tuh kayak berarti dolan ora apik. Berarti dolan nggak bagus. Terus orang yang mengatakan seperti itu dolan bae sih, dia menyimpulkan itu dari mana? Apa mungkin dari apa yang saya posting karena saya dolan semut terus postingannya atau gimana? Padahal kan 24 jam saya nggak dolan terus, Bleh. Iya. bahkan tidur saya lebih sering daripada dolannya. Ya, Itu. dolan kita kan pas hari libur Iya. atau pas pulang kerja, ya kan? Dan ketika kita dolan kayak gini kan, sharing, kemudian bikin sesuatu yang bermanfaat, ya kan itu. Tidak boleh. Kalau aku, Jadi Apa kalau aku? boleh. boleh. Nambah. Ininya ada enggak? Ininya apa ininya? Boleh nambah mie ya? Tak kira Bang ngomong. Kan udah itu. Apa? Boleh nambah mie. Manja. Iya. Terus juga saya mungkin ini ya. Apa mungkin Enggak, orang bisa menganggap? tak tambahin. Iya, gimana? Masing-masing individu kan punya karakter, punya motivasi sendiri, punya orientasi sendiri. Ya kan tidak sama. Saya nggak marah, saya nggak jangan dolan terus nggak masalah sih. Yang penting dolannya bermanfaat, kemudian nggak merugikan Orang lain. diri sendiri dan orang lain serta lembaga. Ya kan. Justru kan kita kembali kerja kan tetap semangat. Ya kan. Betul. Nah, saya sebagai guru ya kan ada moto saya. Apa Guru, motonya? Jadilah guru bahagia. Oh. Karena guru bahagia bisa merubah dunia kan. Dunia multiverse. Multiverse. Wah. Ini lagi ramai quantum mania, mantap nih. Iya. Nah terus Pak Pur, mungkin iya sih ada orang bilang saya itu mungkin tulus karena mungkin story yang saya bagikan di WA atau mungkin di IG di sosmed yang saya punya ya tentang dolan-dolan bae ngono lho. Bahkan ana sing ngomong tengok dolan tentang cewek ngono lho, aneh. Carane gue. Nah, ya menurut saya sih ya nggak masalah sih kalau ada orang mengatakan seperti itu. Toh juga WA punya sendiri-sendiri, punya masing-masing ya. Kalau saya sih lebih suka nge-share sesuatu yang senangnya biar membawa senang untuk diri saya sendiri dan mungkin orang yang melihat itu loh Pak Pur. Iya. Ini perspektif saya, kalau ada orang update status terus sulak, Iya. ngeluh, terus apalagi sampai misu-misu apa ya jengkel dewek. Orang yang melihat kan jadi kayak menjadi
sumber negatif bagi orang yang membaca gitu loh. Itu mengapa mungkin salah satu sebab saya itu kalau ngepost, kalau nyetor itu tentang yang ya intinya yang seneng-seneng lah gitu. Mungkin jarang bahkan kayak gini nih, kita kesini nih tanggal berapa ini? Di tanggal berapa nih? 18. 18. Bahkan kalau saya seringnya kemana-mana, saya itu nggak langsung story pak, karena story yang pengen saya unggah tuh yang berdasarkan apa sih yang sedang saya pikirkan gitu loh. Contoh kayak gini hujan nih, ya udah nge-share tentang hujan biasanya kayak gitu. Kan di situ ada bisa promosi juga, promosi sekolah juga dan yang lainnya juga lah kayak gitu. Itu kalau saya sendiri. Nah kalau saya pas momen kerja saya share ketika saya kerja. Tujuannya bukan pamer, motivasi untuk diri sendiri dan teman-teman serta grup. Kebetulan yang grup saya kebanyakan orang tua siswa sama murid. Dan saya sering bikin status itu cerita yang memotivasi, nyambung, yang memotivasi anak-anak ya kan, termasuk jalan-jalan ini. Enggak pamer, enggak. Walaupun nggak real time ya pak? Enggak. Di saat itu maksudnya cerita. Enggak, mesti kan saya simpen nanti pas gatuk-gatukan gitu. Itu seperti itu, bukan terus gini kadang-kadang saya saya enggak nyalahkan ya. Kita kan janganlah membuka aib di depan umum ya. Ngeresula, kemudian ada masalah. Oh iya. Iya kan? Ya boleh-boleh aja, cuman lihatlah nanti kalau orang yang nggak suka kan puas teman seperti itu ya. Iya. Termasuk saya juga merasa senangnya pamer terus. Enggak, saya nggak pamer, motivasi. Kebetulan saya kan pengen bahagia kan ya. Guru bahagia sih. Guru bahagia ya bahagia harus ya kayak gini bagi. Apakah bahagia harus mesti kaya? Harus pakai mobil mewah kan enggak. Saya sendiri pakai Grand rental ya kan mobilnya itu paling urunan 200.000-an. Ya, alhamdulillah iya. Nggak, kita nikmati aja apa yang kita punya, yang kita ada. Nggak usah tuntutan tinggi-tinggi. Ya kebetulan saya punya tanggung jawab kan memotivasi anak-anak. Ya kan siswa. Ya, saya bikin status motivasi anak. Dunia kerja saya. Nah, keseimbangannya apa? Ya jalan-jalan seperti ini. Dan kayaknya itu saya atau kita ya nggak ganggu kerja ya ya. Enggak. Oh, ini aja nggak bukan pernah jam bolos kerja. kayak gini enggak. Atau kalau kita ngopi pulang ke sekolah pakai seragam, itu pulang sekolah. Bukan Pas hari kerja. bukan hari kerja. Ya itu. Iya. Dan alhamdulillah kita kan komunitasnya jarang, nggak ada yang rokok ya. Hanya saya ya alhamdulillah berkurang. Iya. Ya namanya proses. Iya. Bang, ini saya ada saudara Pak. Yang alumni itu Pak. Iya. Yang alumni SMP itu. Namanya Mas Aska tuh. Oh Aska ya, murid saya tuh. Bulan kemarin Desember itu Januari itu nikah. Nah sebelum nikah itu bulan Desemberan dia masuk rumah sakit Pak. Rumah sakit karena banyak fleknya kalau nggak salah. Oh iya. Dan di situ udah saudara-saudara udah wis mandek di situ alon-alon. Kamu alihkan rokoknya ke tempat yang lain, misalkan nyemil lah atau pakai apa gitu loh Pak. Kalau saudara yang lain itu pakainya mengalihkannya dulu pakai vape. Saya ngalihkannya kayak gini Dad. Terus jalan sama jenengan sama ustadz yang nggak ngerokok. Kan otomatis ketika saya ngerokok nggak enak kan. Itu ngurang. Dan ini kan udaranya bersih ya kan, segar itu. Alhamdulillah lah. Yang dulu hujan satu hari satu bungkus, sekarang kurang dan apalagi ada penekanan dari yayasan haram rokok. Ya memang harus. Dan berusaha itu. Luar biasa. Ya silakan bilang nanti dihitung sekalian nanti tambah lagi. Iya, tapi kamu dihitung ya. Maksudnya tadi berapa kamu nanti ngomong terus iya. Luar biasa. Kalau di rumah gimana itu Pak? Sama Orang soalnya mikir melakukan aduh sih. Melakukan aduh. Menghilangkan energi. Tenagane berkurang drastis Wis lemas ya, saya kebetulan juga saya dari SMA itu suka alam, pegunungan.
ya kan, sehingga saya mainnya ya seneng ke alam, ke gunung. Oh, iya. Jarang kok, saya nggak suka ke kota-kota besar terus yang Mall mulu, saya nggak suka. di sana Pak Pur. Fulus. Lebih banyak keluar Iya, fulusnya. iya. Karena kalau mall itu biasanya yang prinsipnya dulu kebutuhan, sekarang nanti sana ternyata nggak kebutuhan tapi yang diinginkan. Iya kan? Di mall kebanyakan bukan kebutuhan yang kita itu, tapi keinginan akhirnya. Berapa bawa uang berapapun mesti insya Allah habis. Apalagi sama keluarga. Oh, wis oh. Lah kalau kayak gini paling kopi. Iya kan? Teh gini, makan. Alhamdulillah. Detik-detik warung kopi mampir ya. Ya pada be akeh. Terus sejen lah. Berapa sih harga kopi kan? Kami tiup, pirang menit tiup. Tadi yang bilang Ya waktu soalnya pernah Pak, itu pas rekam di itu pakai HP ini mati. Oh berarti jalan. Pernah pas wis rekam mau suwe ora ki yo. Wis ngomong ya suwe setengah jam anak ya. Serius. Setengah jam anak di pantai Papua kayaknya belum pernah tak ajak situ. Di Tegal itu pantai masih sepi, masih bagus. Masih perawan. Iya. Masih bagus pokoknya masih sepi banget. Memang saya Murarja sana. Hah? Murarja. Murarja masih ke barat dikit. Iya. Lewati 2 jembatan. Oh, yang arah ke Randusanga. Iya, Ranah Dusanga. Yang ke Balongan-Balongan itu. Heeh. Sebelah barat sungai yang paling barat. Iya, baratnya sungai. Sebelum sungai yang penyeberangan. Iya, sebelum barat. Sebelum sungai. Penyeberangan. Iya. Apal saya di situ. Pantainya namanya Muara Anyar. Tidak sebut. titit nanti titit. Iya, tapi nanti orang bakal ngerti kan wong ae. Nah, terus pernah rekaman di situ, wis rekaman lama 30 menit lebih, kayak setengah jam lebih. Pas di Ramongotes. Sing direkam cuma 5 menit. Terus mati. Mati setelah itu mati, nggak tahu kenapa. Makanya agak khawatir pakai HP ini. Ini kan lagi. karena kepepet sih, jadi pakai HP itu aja. HP Oppo. Ini ada kamera lupa. Kameranya Oh iya. kameranya kudanan. Tapi anti air kan? Enggak, kalau ini enggak, Pak. Ada air semua. Ya, cukup dulu wis, Pak. Ini udah hujan, perangkat sudah mulai basah semua. Kayak Iya. salju turun. Salju. Ya. Ini kita bawa ke bawah aja lah. Yuk pulang yuk. Oke, kopinya Pit penuh mah nih kayak baju udan kayaknya kayak. Kopinya berkuah. Oke, terima kasih Pak Pur. Sama-sama. Cukup sekian, nanti kita lanjut di Pantai Menganti, insyaallah. Iya. Mik aja ketinggalan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa sayur negeri sayur Sukomakmur Sayur. Magelang. Sayur.